Ya, hari ini kita akan membahas tentang pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Setelah kemarin sudah saya jelaskan tentang operasi-operasi pada polinomial, khususnya penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Hari ini kita akan fokus ke operasi pembagian. Dan operasi pembagian ini akan mendominasi bab ini. Sebagian besar isinya membahas tentang pembagian polinomial atau pembagian suku banyak. Saya akan berikan beberapa contoh-contoh soal untuk mengajarkannya pada kalian. Pembagian polinomial bisa dikerjakan dengan beberapa cara, tapi mungkin saya akan menjelaskan dua cara saja. Dan yang pertama, saya jelaskan pembagian cara biasa, di mana pembagian cara biasa ini operasinya seperti kita membagi angka biasa. Contoh, tentukan hasil dan sisa pembagian polinomial 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x min 6 oleh x plus 2. Jadi polinomial ini dibagi oleh x plus 2. Nah, kita tulis dulu polinomialnya. Terus kita gambarkan lambang porogapit atau pembagian biasa. Ketika kalian bagi angka kan buat lambang seperti itu. Terus dibagi dengan x plus 2. Nah, sekarang perhatikan suku yang paling depan atau bagian paling depan dari polinomialnya, yaitu 2x pangkat 3, dan bagian paling depan dari pembaginya, yaitu x. Bagilah mereka. Jadi 2x pangkat 3 dibagi x, hasilnya adalah 2x kuadrat. Setelah kalian membagi dua bagian paling depan dari polinomial dan pembaginya ini, kemudian kalian kalikan kembali kepada pembaginya, 2x kuadrat dikali x, hasilnya 2x pangkat 3. Tapi kalikan juga dengan pembagi yang satunya, yaitu 2. 2x kuadrat dikali 2, yaitu 4x kuadrat. Kalau sudah, kemudian kurangi. Seperti kalian melakukan pembagian biasa kan, seperti itu juga. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kan habis. Nah, min x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, hasilnya adalah min 5x kuadrat. Sementara yang belakang ini kan nggak ada pengurangnya, jadi masih tetap sama seperti aslinya. Nah, dengan cara yang sama, lihat bagian paling depan lagi, yaitu min 5x kuadrat. Harus dibagi dengan bagian yang paling depan dari pembaginya, selalu seperti itu. Jadi min 5x kuadrat dibagi x, hasilnya adalah min 5x. Kalau sudah seperti tadi, kalikan kembali satu per satu ke pembaginya, sehingga jadinya seperti ini. Min 5x kuadrat, min 10x. Kalau sudah, kita kurangi lagi. Min 5x kuadrat dikurangi min 5x kuadrat, dikurangi min itu kan sama aja dengan plus ya jadinya. Sehingga habis. Habis, dan yang ini 4x dikurangi min 10x, maka jadi 14x. Min 6-nya nggak ada pengurangnya, turun seperti biasa. Nah, 14x ini masih bisa dibagi dengan x. Jadi kita bagi lagi. Tetap paling depan, bagi dengan yang paling depan. Selalu seperti itu. Jadi 14x dibagi x, hasilnya adalah 14. Kalau sudah, kalikan lagi ke pembaginya, jadinya 14x plus 28. Kalau sudah, kita kurangi. 14x habis, dan min 6 dikurangi 28 jadinya min 34. Sementara min 34 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan x. Soalnya kalau dibagi lagi nanti hasilnya adalah min 34 per x. Per x itu nanti jadi x pangkat min 1 kan. Dan pangkat x min 1, x pangkat min 1 maksud saya, itu kan pangkatnya bukan bilangan cacah lagi. Jadi itu sudah tidak bisa. Jadi kita stop sampai sini. Dan dari sini kita dapat inilah hasil pembagiannya. Dan ini adalah sisa pembagiannya. Gimana? Kalau kurang jelas bisa di replay, bisa diulang kembali. Karena ini video, jadi kalian bebas mengulang-ulang. Tapi kalau sudah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, supaya kalian makin paham. Nah, contoh yang kedua, saya ganti polinom dan pembaginya, masih mirip. Ini polinomnya berderajat 4, jadi 4x pangkat 4 min 2x pangkat 3 plus 2x min 2. Dibagi oleh 2x plus 1. Kemudian, caranya seperti tadi, tulis dulu polinomnya. Nah, uniknya, polinom ini
Coba diperhatikan, ini kan derajatnya 4, pangkat 4. Terus kemudian pangkat 3, lah pangkat 2-nya kan tidak ada. Di sini langsung X pangkat 1, langsung konstanta. Maka ketika saya nulis ulang polinomnya, untuk memudahkan proses berpikir, saya tambahkan 0x kuadrat. Yang dimana di soalnya memang X kuadrat nggak ada, makanya saya tambahkan X kuadrat di sini dengan koefisien 0. Karena memang sebenarnya dia nggak ada. Tapi kalau kalian udah paham, udah ngerti, nggak ditulis pun nggak masalah sih. Ini bukan sebuah kewajiban. Hanya membantu, mempermudah jalan berpikir saja. Nah, sekarang kita bagi seperti tadi. Tetap perhatikan bagian paling depan dari polinom, suku paling depan, dan paling depan dari pembaginya. Bagilah mereka. 4x pangkat 4 dibagi 2x, hasilnya adalah 2x pangkat 3. Terus kalikan lagi ke pembaginya, 2x pangkat 3 kali 2x, 4x kuadrat. 2x pangkat 3 kali 1, ya 2x pangkat 3. Terus dikurangi seperti tadi, 4x pangkat 4 habis, min 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 jadinya min 4x pangkat 3. Yang ke belakang sama seperti tadi langsung turun. Terus diulang lagi bagian yang paling depan yaitu min 4x pangkat 3 dibagi 2x. Jadinya adalah min 2x kuadrat. Terus kalikan lagi seperti tadi, jadinya min 4x pangkat 3 min 2x kuadrat. Kalau sudah dikurangi lagi. Sama, prosesnya selalu seperti itu. Sehingga menghasilkan 2x kuadrat plus 2x min 2. Nah, 2x kuadrat masih bisa dibagi dengan 2x. Jadi selalu perhatikan bagian yang paling depan ya. 2x kuadrat dibagi 2x masih bisa menghasilkan suku polinom. Jadi hasilnya adalah x. X kalikan lagi ke pembaginya sehingga menghasilkan 2x kuadrat plus x. Dikurangi lagi dan hasilnya adalah x min 2. Nah, X dibagi 2X masih bisa nggak? Tentu saja masih. Jadi X dibagi 2X akan menghasilkan setengah. Setengahnya ini kan konstanta kan nggak masalah ya. Konstanta atau koefisien itu kan bilangan real. Jadi setengah tidak masalah dan itu masih bisa. Kita kalikan kembali ke sini sehingga menghasilkan X plus setengah. Terus kita kurangi, hasilnya min 3/2. Nah, min 3/2 dibagi 2X sudah tidak mungkin menghasilkan suku polinom lagi. Nanti jadi x pangkat min 1. Jadi kita stop sampai sini. Jadi kita dapat inilah hasil pembagiannya. Dan ini adalah sisa pembagiannya. Seperti itu. Cuma satu catatan penting yang harus kalian tahu. Ketika polinom berpangkat 4 dibagi polinom berpangkat 1, pasti hasilnya adalah polinom berpangkat 3. Jadi selalu berupa selisih dari derajat polinom dan derajat pembaginya. Seperti itu. Dan untuk sisanya hanya tergantung pada pembagi. Di sini pembaginya berderajat 1. Maka sisanya pasti 1 di bawahnya, derajatnya 1 di bawah derajat dari pembaginya. Kalau ini berderajat 1, berarti sisanya berderajat 0 atau berupa konstanta, angka biasa. Nah, nanti saya tunjukkan kalau pembaginya berderajat 2, nanti pasti hasilnya, sisanya pasti berderajat 1. Karena satu tingkat derajatnya di bawah derajat dari pembaginya itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh ketiga, biar tambah jelas. Pada contoh yang ketiga ini, saya berikan polinom berderajat 4. Terus dibagi oleh pembagi berderajat 2. Sebenarnya kita sudah bisa memprediksi hasilnya nanti. Karena polinomnya derajat 4, pembaginya derajat 2, maka hasilnya pasti adalah polinom berderajat 2. Karena selisih 4 dan 2 itu kan 2. Dan sisanya pasti nanti satu tingkat atau satu derajat di bawah derajatnya pembagi. Pasti nanti derajat 1, masih ada X-nya. Tidak seperti tadi. Oke, langsung aja. Kita tulis polinomnya, terus kita gambarkan pembagi. Kita bagi dengan x kuadrat plus x min 2. Caranya masih sama, bagian depan, terus dibagi. Sehingga hasilnya 2x kuadrat. Kalau sudah, kalikan lagi seperti tadi satu per satu. Karena ini ada 3 bagian pembaginya, ya kita kalikan semua. Satu per satu. Kalau sudah, kita kurangi. Seperti tadi, 2x pangkat 4-nya habis. Min 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3.
jadinya min 5x pangkat 3. Dan x kuadrat dikurangi min 4x kuadrat, jadinya plus kan ya, maka jadi 5x kuadrat. Yang belakang masih sama. Terus bagian depan lagi dibagi dengan bagian depan dari pembaginya lagi. Sehingga hasilnya min 5x. Kalau sudah dikalikan lagi masih sama seperti tadi, 1/1. Kalau udah dikurangi lagi, jadinya 10x kuadrat min 8x plus 1. Bagian depan masih bisa dibagi, 10x kuadrat dibagi x kuadrat, hasilnya kan 10. Nah, 10 ini kita kalikan lagi ke semua bagian pembaginya, sehingga jadinya gini, 10x kuadrat plus 10x min 20. Setelah ini kita kurangi, jadinya min 18x plus 21. Nah, di sini perhatikan, min 18x dibagi x kuadrat, itu kan sudah nanti jadi per x, atau x pangkat min 1. So, kita sudah nggak bisa membagi lagi. Kita stop sampai sini. So, inilah hasilnya. Dan ini adalah sisanya. Jadi, pembagian biasa ya caranya seperti itu. Nanti tergantung selera ya. Kalian akan milih cara yang mana. Habis ini saya jelaskan cara yang kedua, tapi saya tidak mewajibkan cara mana. Cuma saya harapkan kalian memang bisa dua-duanya. Karena ada soal yang memang lebih baik pakai porogapit, ada soal yang memang lebih baik pakai Horner. Karena masing-masing punya kelemahannya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, bagian kedua ini saya menunjukkan cara yang lain, yaitu menggunakan cara Horner atau skema. Saya masih menggunakan soal-soal yang sama. Soal-soal yang sama yang tadi saya gunakan di awal dengan cara pembagian biasa, tapi yang kedua ini saya gunakan cara Horner atau skema. Nanti kalian bisa bandingkan hasilnya dan sisanya apakah sama dengan teknik yang berbeda. Nah, soalnya masih sama ya. Terus cara Horner itu begini. Kalian, ini kan polinom yang ada di soal, ya. Perhatikan, saya tambahkan angka 1 di depannya x kuadrat, karena variabel tanpa koefisien itu kan sebenarnya koefisiennya 1 ya. Untuk mempermudah kita tambahkan angka 1. Terus kemudian kita hapus semua variabel, jadi menyisakan koefisien dan konstantanya saja. Jadi menyisakan 2, min 1, 4, dan min 6. Terus kita buat garis seperti ini. Kita lihat pembaginya. Pembaginya adalah x plus 2. Nah, di Horner ini kalian harus mencari pembuat 0 dari pembaginya. Atau simpelnya kita buat sama dengan 0 lah. Gitu ya. Jadi x-nya ketemu sama dengan min 2. Nah, min 2 ini kita letakkan di bagian sini. Oke. Kalau sudah, caranya begini. Perhatikan baik-baik. 2 merupakan koefisien paling depan. Ini langsung turun, letakkan ke bawah. 2, seperti ini. Nah, kalau sudah, kalikan dengan ini. 2 kali min 2 hasilnya min 4. Letakkan di sini. Kalau sudah ketemu, kalian jumlahkan min 1 dan min 4. Jumlah ya, bukan dikurangi kayak tadi. Ini jumlah. Sehingga hasilnya adalah min 5. Kalau sudah ketemu min 5, kalikan lagi dengan min 2. Selalu seperti itu berulang sampai ke belakang, sampai habis. Min 2 kali min 5 hasilnya adalah 10. 4 tambah 10, 14. 14 kalikan lagi dengan min 2, min 28. Min 6 tambah min 28 hasilnya min 34. Nah, perhatikan, bagian terakhir ini selalu menjadi sisa dari pembagiannya. Jadi sisanya adalah min 34. Bagaimana dengan hasilnya? Untuk menentukan hasilnya, kalian perhatikan angka-angka yang sebelah sini. Kita susun ulang dia, tapi itu belum selesai. Kita harus tambahkan variabel x-nya. Di sini kan polinomnya derajat 3 nih. Terus pembaginya derajat 1. So, hasilnya derajat berapa? Baginya derajat 1, polinomnya derajat 3. Maka hasilnya pasti derajat 2. Atau x kuadrat. So, di sini kita tambahkan x kuadrat. Dan turun satu per satu. Di sini pasti x. Dan belakangnya pasti x pangkat 0 atau konstanta saja. Jadi nggak perlu ditambahkan. Sudah, ini hasil pembagiannya. Sedikit lebih cepat memang. Tapi Horner sendiri nanti punya kelemahan. Kalian bisa pertimbangkan nanti. Jadi kalian bisa bandingkan hasilnya dengan pembagian biasa tadi apakah sama.
Silahkan kalian lihat video bagian awal. Apakah tadi hasilnya 2x kuadrat min 5x plus 14 dan sisanya min 34. Jadi seperti itu ya. Nah, contoh kedua, saya akan pakai masih soal yang sama dengan yang tadi. Ini soal yang tadi, soal yang nomor 2. Sekarang kita kerjakan pakai Horner. Caranya sama, kita tulis polinomnya dulu. Dan ketika x pangkat 2-nya tidak ada, selalu tuliskan 0. Kalau di Porogapet atau bagian biasa tadi sebenarnya tidak wajib, tapi kalau di Horner ini wajib. Setiap koefisien, setiap derajat harus dituliskan. Sekalipun di soal nggak ada, di sini harus tetap ditulis 0. Karena ini melambangkan derajatnya dari yang paling tinggi turun satu persatu sampai konstantanya. Terus kita hilangkan variabelnya, sehingga jadinya tinggal angka-angka seperti ini. Nah, kita lihat pembaginya adalah 2x plus 1. Kita cari pembuat nolnya, maka x-nya sama dengan min setengah, oke? Min setengah kita letakkan di sini. Caranya seperti tadi, 4 bagian awal turun dulu ke bawah, langsung. Ada guru juga mungkin yang mengajarkan nulis 0 di sini, itu juga boleh, terserah. Yang penting 4 ini kan langsung turun ke sini, terus kemudian dikalikan dengan min setengah, sehingga hasilnya min 2. Min 2 tambah min 2, hasilnya adalah min 4. Kalikan lagi, min 4 kali min setengah, hasilnya adalah 2. Tambahkan 0 dan 2, jadinya 2. Kalikan lagi, 2 kali min setengah, hasilnya adalah min 1. Ditambahkan lagi, hasilnya 1. 2 ditambah min 1, hasilnya 1. Dikalikan lagi, jadi terus sampai habis ya. 1 kali min setengah adalah min setengah. Terus min 2 ditambah min setengah adalah min 3/2. So, ini adalah sisanya. Tapi gimana dengan hasilnya? Perhatikan, ada sedikit perbedaan dengan soal nomor 1. Kalian tetap perhatikan angka-angka yang sebelah sini, karena ini nanti yang berguna untuk menentukan hasilnya. Kita susun seperti tadi. Dan logikanya, kalau polinomnya derajat 4, pembaginya derajat 1, maka hasilnya pasti derajat 3. Maka kita tambahkan x pangkat 3, x kuadrat. Nah, kalau nggak ada tanda ya tambahi plus ya. Plus, belakangnya adalah x plus 1. Tapi, kalau kalian menjawab ini sebagai hasilnya, kalian salah. Inilah kelemahan Horner. Ketika pembaginya mengandung koefisien x yang bukan angka 1, di sini sih saya kasih contoh 2 kan, 2x, jadi ada angka 2 di depannya x, maka yang kalian temukan ini harus dibagi dengan 2 dulu. Baru hasil inilah nanti, hasil inilah yang bisa disebut sebagai hasil pembagiannya. Nah, kalau sudah dibagi 2 kan hasilnya seperti ini. Tapi sisanya tidak masalah, sisanya tetap ini. Tidak harus dibagi 2. Jadi yang harus dibagi 2 adalah hasil pembagiannya. Itu berlaku untuk Horner yang pembaginya mengandung koefisien yang bukan angka 1. Jadi harus dibagi dengan koefisiennya. Kalau ini 3, ya dibagi 3. Tuh. Kalau ini min 1 atau min x, ya dibagi min 1. Selalu seperti itu. Oke? Sisanya masih tetap, yaitu min 3/2. Silahkan dibandingkan dengan soal nomor 2, cara pembagian biasa tadi. Hasilnya sama atau enggak. Nah, yang terakhir. Sorry, ini harusnya nomor 3 ya. Bagian terakhir, saya juga membahas nomor 3 yang soal yang pembagian biasa tadi. Di sini caranya sedikit berbeda. Jadi Hornernya cukup unik. Kenapa? Karena pembaginya kan berderajat 2. Berderajat 2 nanti pembuat nolnya akan ada 2, harus difaktorkan dulu. Ya. Jadi kita tulis polinomnya dulu. Kita hapus semua variabelnya, sehingga tinggal koefisien dan konstanta. Nah, pembaginya kan ini ya, pembaginya berderajat 2. Jadi kita cari pembuat nolnya, dan pembuat nolnya nggak cuma 1, kita faktorkan ada 2. Nah, kelemahan Horner begini, lah kalau tidak bisa difaktorkan gimana? Itu kelemahan Horner. Kalau tidak bisa difaktorkan, ya sangat saya sarankan pakai pembagian biasa aja. Pasti bisa, tidak perlu difaktorkan. Tapi Horner perlu pemfaktoran. Dan pembuat nolnya ada 2, yaitu min 2 atau 1. Jadi ada 2 ya. Terus gimana? Ya kita Hornerkan 2 kali. Tapi kita harus konsisten. Ketika kita memilih ini sebagai pembagi pertama, ini kita sebut sebagai pembagi kedua. Atau ini pembagi pertama, ini pembagi kedua.
Itu nanti penting ya, tapi perhatikan pelan-pelan. Jadi saya pilih ini sebagai pembagi pertama. Jadi pembuat nolnya adalah min 2. Kita letakkan min 2 di sini. Nah, caranya seperti tadi, 2 turun, kalikan, min 4, min 3 tambah min 4, min 7, min 7 kali min 2, 14, 1 tambah 14, 15, 15 kali min 2, min 30, 2 ditambah min 30, min 28, min 28 kali min 2, 56. 1 tambah 56, 57. Selalu kita save bagian paling belakang, tapi ini tidak langsung menjadi sisanya. Kita save ini sebagai S1. Nanti saya jelaskan gunanya apa. Nah, di sini ada pembuat 0 yang kedua yaitu 1. Jadi kita lakukan Horner sekali lagi. Kita tarik ke bawah lagi. Kita letakkan 1 di sini. Caranya masih sama. 2 turun lagi. 2 kali 1, 2. Min 7 tambah 2, min 5. Min 5 kali 1, min 5, 15 tambah min 5, 10, 10 kali 1, 10, min 28 tambah 10, min 18. Dan kita lingkari lagi, kita save ini sebagai S2. Nah, perhatikan baik-baik. Hasil pembagian selalu melihat angka-angka sebelah sini. Karena di sini tidak mengandung angka 2 atau angka selain 1 di depannya X, jadi koefisiennya ini kan 1 semua ya. Jadi hasilnya sudah bisa langsung kita tulis. Ya, karena ini polinomnya derajat 4, pembaginya derajat 2, so hasilnya pasti derajat 2. Kita tambahkan X kuadrat. Ini berarti X plus 10. Sudah, ini nggak perlu dibagi lagi. Karena memang koefisien pembaginya tidak ada angka 2 di sini. Nah, sekarang bagaimana dengan sisanya? Sisanya agak berbeda. Ketika pembaginya tidak tunggal, pembuat nolnya nggak cuma 1, artinya Hornernya tidak dilakukan 1 kali saja. Maka untuk mencari sisanya, ada formulasi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Ini dicatat ya. Ini formulasi mencari sisa dengan cara Horner kalau pembaginya berderajat 2 atau lebih. Ya, biasanya sih mentok 2. Jadi ada 2 pembuat nol sehingga Hornernya dilakukan 2 kali. Lah kalau ada 3 gimana? Ya Hornernya 3 kali. Cuma kita mentok sampai 2 sajalah, nggak usah sampai 3. Nanti PR lagi untuk kalian mencari rumus sisa kalau 3 Horner gimana, gitu kan. Nah, ini S1-nya kita udah punya ya. S2-nya kita udah punya. Terus X min H1 ini apa? Ini adalah pembagi pertama, makanya kita harus konsisten. Di sini pembagi pertama tadi kan ini X plus 2. Atau kalian lihat ini, pembuat nolnya kan min 2. Inilah pembagi pertama. Jadi yang menempati ini adalah pembagi pertama, yaitu X plus 2. So, kita bisa tuliskan S2-nya adalah min 18, pembagi pertamanya adalah X plus 2, dan S1-nya adalah, sisa satunya adalah 57. Terus kita hitung, hasilnya min 18X plus 21. So, inilah hasil pembagiannya, dan inilah sisa pembagiannya. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai pembagian polinom dengan 2 cara. Yang pertama pembagian biasa dan yang kedua adalah skema atau Horner. Sebenarnya masih ada cara ketiga yaitu Horner-Kino yang diciptakan oleh Pak Sukino sendiri yang membuat buku paket kalian. Tapi saya membahas 2 ini saja. Kalau kalian mau mendalami metode yang ketiga, saya persilahkan baca buku paket kalian. Oke, sekian dan terima kasih.